Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Muhammad Ihsan dengan NIM 2025320074 dari jurusan Sistem Informasi. Pada sesi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sebagai tugas akhir atau UAS yang saya buat. Jadi, saya membuat presentasi ini dengan judul Sistem Informasi Manajemen, yaitu navigasi strategis untuk mencapai keunggulan bisnis. Baik, saya mulai presentasinya. Untuk di slide pertama itu ada business intelligence. Jadi permasalahan utama di business intelligence itu ada seperti data transaksi retail yang menumpuk sangat banyak di mesin kasir pos gitu ya, atau POS, yang mana itu membuat manajer kewalahan dan lambat gitu ya dalam membaca tren penjualan bulanan. Saya rasa ini ada sebuah hal yang tidak bisa dianggap sepele dalam pencatatan atau intinya di dalam sebuah perusahaan ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, karena itu dapat mempengaruhi harga nilai saham atau harga nilai dari si industri tersebut gitu loh. Lalu apa solusi yang saya tawarkan dan bagaimana cara kerjanya? Jadi business intelligence ini bekerja dengan cara menarik data mentah yang ada gitu ya, lalu diolah, lalu disajikan dalam bentuk dashboard visual yang interaktif dan grafik tren yang otomatis menyesuaikan apabila ada perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan gitu. Jadi apabila penjualannya baik gitu ya, atau marketnya lagi bagus, grafiknya pun akan naik. Tapi sedangkan kalau misalkan penjualan lagi nggak baik-baik aja, langsung turun dan misalnya berubah langsung jadi warna kuning atau merah gitu grafiknya. Oke, lalu ada dampak bagi manajemen. Jadi dampak bagi manajemennya itu bisa mengganti keputusan yang berstandar kan, atau gimana ya istilahnya. Pokoknya adanya tuh di intuisi menjadi keputusan dengan basis data yang aktual gitu, yang sesuai ada di lapangan, sehingga produk-produk yang paling laris bisa langsung kita tahu gitu ya. Kita jadi udah nggak usah analisis lagi, jadi udah langsung ketahuan mana barang yang nggak laku dan mana yang barang yang paling laku gitu. Lalu yang kedua, ada enterprise resource planning atau ERP. Jadi masalah utama yang sering kita temuin di ERP itu kira-kira seperti ini: terjadinya silo data atau mudahnya perbedaan laporan keuangan dan stok barang akibat divisi penjualan, gudang, dan keuangan menggunakan aplikasi yang terpisah. Jadi solusi yang saya tawarkan di sini adalah dengan adanya ERP ini, dia tuh mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu database yang terpusat gitu ya. Jadi nggak kepecah-pecah kemana-mana gitu di aplikasi yang berbeda gitu ya. Jadi ketika penjualannya terjadi gitu ya, stok gudang sama sistem keuangan yang dipunya si perusahaan itu tuh otomatis ke-update secara bersamaan. Jadi nggak kita harus buka aplikasi A, apakah barang udah terjual, terus kita input ke aplikasi B. Nggak seperti itu. Jadi yang dibuat sama saya itu sistemnya, gimana caranya barang terjual itu ada di satu ekosistem aplikasi, dan mana itu kita bisa ngelihat jurnal keuangannya juga di satu waktu yang sama. Jadi kita nggak usah ngecek banyak aplikasi gitu di dalam satu waktu. Jadi itu memudahkan banget untuk bagian-bagian yang memang mereka, saya rasa sangat butuh dengan sistem ERP ini.
Lalu apa dampak bagi manajemen itu sendiri? Jadi dampaknya itu menciptakan satu sumber data yang valid. Nah, maksudnya ya itu saya tadi bilang, data yang valid dalam satu sumber maksudnya ya dikumpulkan dalam satu aplikasi, dan data yang dikumpulkan itu valid karena sudah sesuai berdasarkan hitungan eh, yang ditentukan oleh sistem dan juga eh, para karyawan yang duduk di bidang tersebut gitu loh. Lalu memotong birokrasi manual, yaitu yang tadi saya bilang juga, dan meminimalkan risiko salah input antar divisi. Mungkin itu untuk sistem ERP. Saya lanjut. Ada KMS atau Knowledge Management System. Jadi masalah utamanya itu sering kita ketemu ada risiko kehilangan keahlian penting gitu atau brain drain. Yang mana ketika banyak karyawan senior atau ahli itu di bidangnya yang udah berpengalaman masuk mulai ke masa-masanya mereka pensiun. Jadi ilmu-ilmunya itu ya udah kayak keputus aja di dia doang. Jadi orang yang baru masuk buat gantiin posisi dia tuh nggak tahu harus ngapain, harus gimana gitu ya. Nah, solusi yang saya tawarkan di sini tuh dengan sistem KMS ini fungsinya untuk ngedokumentasiin, ngarsipin, dan juga ngasih tahu pengetahuan-pengetahuan gimana ya, pengetahuannya itu ke sistem pustaka digital. Sistem pustaka digital tuh jadi mungkin nanti bisa jadi e-book atau jadi sebuah wadah gitu. Pokoknya nanti orang-orang yang misalkan nih awalnya di sini nih, terus dia pensiun kan, cuman karena dia udah punya data, ini orang yang dari sini mau masuk ke sini itu bisa baca data-data dari orang sebelumnya, jadi dia ngapain aja kerjanya, dia harus apa, jadi bisa lebih paham dan bisa lebih mudah eh, apa ya istilahnya, lebih mudah ya memahami apa yang harus dikerjakan untuk bagiannya dia. Jadi dampaknya apa? Mempercepat proses adaptasi atau onboarding pada karyawan baru, serta melestarikan aset intelektual perusahaan dan mencegah terjadinya kesalahan kerja yang sama. Nah, jadi orang itu bisa hindarin kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sebelumnya gitu, kira-kira. Lanjut, ada KPI. Apa itu KPI? KPI itu Key Performance Indicator. Jadi masalah utama yang ada gitu ya, seperti penilaian kerja divisi bersifat subjektif dan nggak transparan. Jadi seringkali tuh nurunin motivasi kerja si karyawan itu karena ya subjektif gitu loh. Misalkan uh, ini karyawan uh, ini dulu bekas kantor ini, misalkan buangan dari kantor ini, subjektif kan kalau dibilangnya begitu. Bukan dia yang lihat kinerja, padahal kinerjanya bagus, cuman orang hmm, kayak mandang dia tuh sebelah mata gitu tuh, serta menyulitkan evaluasi target perusahaan. Jadi solusi yang ditawarkan itu dengan menetapkan KPI sebagai hmm, patokan kuantitatif yang terukur gitu loh. Jadi ada 3 contoh indikator untuk divisi penjualan adalah seperti target omset bulanan, habis itu tingkat konversi pelanggan baru, sama yang terakhir tuh ada presentasi pembelian ulang gitu kira-kira. Jadi apa dampak bagi manajemennya? Itu memberikan standar evaluasi yang adil, meningkatkan akuntabilitas staff, dan menyelaraskan kinerja harian dengan visi besar si perusahaan itu gitu kira-kira. Lalu ada balance score chart atau BSC. Jadi masalah utamanya tuh perusahaan seringkali terjebak nilai kesuksesan hanya berdasarkan keuntungan finansial jangka pendek dan mengabaikan investasi pertumbuhan masa depan. Jadi solusi kerja yang saya tawarkan ini adalah BSC menilai kinerja yang seimbang melalui 4 perspektif utama. Itu yang ada di poin-poin yang ada di sini. Maaf. Oke, yang ada di sini. Yang pertama ada keuangan, lalu kedua kepuasan pelanggan,
efisiensi proses internal, dan juga pembelajaran serta pertumbuhan karyawan. Jadi dampak bagi manajemen itu apa? Membantu eksekutif melihat kesehatan organisasi. Maksudnya apakah organisasinya itu dikelola secara sehat, secara objektif, bukan subjektif gitu ya, dan secara menyeluruh guna menciptakan strategi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Ya kurang lebih sih mirip sih dengan poin-poin yang sebelumnya, intinya untuk menciptakan strategi bisnis yang sehat dan berkelanjutan seperti itu. Lalu ada SCM dan bullwhip effect, ini saya jadiin satu di sini. Jadi masalah utamanya adanya bullwhip effect atau distorsi informasi permintaan yang memicu penumpukan stok berlebih di gudang distributor dan keterlambatan pengiriman dari pelosok. Jadi solusi dan cara kerja yang ditawarkan itu SCM yang terintegrasi membagikan data penjualan real dari toko retail secara langsung ke seluruh rantai pasok dan mengotomatisasikan gitu ya titik pemesanan ulang. Lalu dampak bagi manajemennya menekan biaya operasional gudang secara signifikan, yaitu sangat menguntungkan mungkin ya dengan adanya menekan biaya operasional. Lalu meminimalkan risiko barang kadaluarsa dan memastikan kepastian pasokan barang tepat waktu seperti itu. Lalu ada juga Gantt chart dan HRIS. Jadi masalah utamanya itu hambatan operasional berupa proyek pengembangan aplikasi yang sering molor gitu ya, serta pengelolaan absensi penggajian staf yang masih manual dan rawan kekeliruan. Apa solusi dan cara kerja yang saya tawarkan? Jadi ada penggunaan Gantt chart gitu ya untuk memvisualisasikan lini masa tuh bahasanya ya dia lini masa dan ketergantungan tugas dari proyek tersebut berdampingan dengan HRIS untuk otomatisasi rekap absensi. Jadi setiap karyawan tuh absensinya nanti direkap juga dan cuti-cutinya gitu ya dihitung juga gitu, serta slip gaji pegawai. Dampak bagi manajemennya yaitu memastikan kontrol tenggat waktu proyek berjalan dengan tepat waktu dan juga meningkatkan efisiensi serta akurasi administrasi dari sumber daya manusianya gitu. Lalu ada studi kasus yang baru ya, ini arsitektur solusi integrasi. Jadi analisis kasusnya itu perusahaan distribusi mengalami kekacauan berupa data terfragmentasi, stok barang berlebih, lonjakan komplain pelanggan, dan pimpinan kehilangan kontrol ala divisi. Ini tuh benar-benar udah kacau banget menurut saya di perusahaan itu. Stoknya berlebih gitu ya, komplain pelanggan, ini tuh kayaknya dia ngebikin suatu barang gitu tapi langsung dijor-joran banyak gitu. Lalu kualitinya kurang diperhatikan gitu, quality checknya kurang gitu, makanya komplain pelanggannya banyak. Terus ya yang atasannya juga bingung gitu mungkin mau ngapain. Jadi saya menawarkan solusi arsitektur buat sistem SCM-nya mereka dengan mengintegrasikan platform ERP untuk fondasi database pusatnya, lalu SCM untuk kontrol gudang, sedangkan CRM itu untuk manajemen keluhan pelanggan. Dan yang terakhir BI itu untuk dashboard pantauan eksekutif gitu ya, kira-kira. Lalu hasil akhir yang didapat yang saya harapkan gitu ya, aliran operasional menjadi lebih teratur, biaya penyimpanan logistik juga nurun, serta kepuasan pelanggan kembali naik, yang mana akhirnya pimpinan bisa memantau kesehatan bisnis lewat satu layar gitu loh. Sangat harapan saya dalam membangun solusi yang saya kasih kira-kira seperti itu ya. Mungkin kesimpulannya itu yang bisa saya simpulkan dari semua presentasi saya pada pertemuan kali ini adalah sistem informasi manajemen bukan hanya sekedar pelengkap bagi saya, seperti yang saya katakan sebelumnya juga ya, melainkan dia tuh
menjadi penggerak atau instrumen strategis yang bisa mengubah kacauan data gitu ya menjadi keunggulan kompetitif yang menjadi titik balik suatu perusahaan, suatu apapun itu. Jadi menurut saya sistem informasi manajemen itu ada suatu hal yang penting di dalam dunia bisnis. Lalu untuk rekomendasi strategisnya, saya buat perusahaan disarankan untuk melakukan investasi teknologi secara bertahap dengan memprioritaskan integrasi sistem inti seperti ERP dan SCM demi efisiensi yang optimal. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan dalam sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Reza Muhammad Ihsan, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.